Datangnya dari Akhina Roni di Keraksaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita boleh membayangkan wajah Nabi Muhammad Allahumma salli wa SAW sallim alaih. sesuai imajinasi kita sendiri, dan bagaimana cara terbaik membayangkan wajah beliau, baginda Nabi Muhammad SAW? Mohon jawabannya katanya Habib. Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alaih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kita tutup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hanya kita buka dengan 24 jam bersama Nabi, kita tutup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika awalnya Nabi, akhirnya Nabi, insyaallah acara dan ibadah itu menjadi ibadah yang agung dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita memang dihimbau untuk cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kita bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai hayalan kita, jika kita orang yang benar-benar faham tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Anda ulama, Anda tahu persis bagaimana Nabi diceritakan dalam kitab-kitab sirah. Ada di situ Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmidzi. Di situ menjelaskan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai badannya, kulitnya, rambutnya, matanya, hidungnya, bahkan pundaknya, giginya, bibirnya. Itu digambarkan oleh dalam hadis-hadis itu di Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi. Kalau kita tahu persis maknanya kalimat-kalimat itu dari sahabat Nabi SAW, silahkan Anda bayangkan. Pasti Anda membayangkan sosok yang sangat-sangat istimewa dan indah. Tapi kalau Anda bukan ulama, saran saya jangan. Anda takut menghayalkan sesuatu yang salah. Artinya Anda bukan ulama, Anda tidak faham. Siapa itu Nabi Muhammad yang diceritakan, bagaimana Nabi Muhammad yang diceritakan oleh para sahabat, minimal di kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi. Maka bayangkan guru mulia Anda. Siapa guru mulia yang Anda kagumi, yang Anda cintai, yang Anda yakini beliau orang mulia, Anda yakini beliau sosok yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena setiap manusia yang dicintai oleh Nabi, mereka manusia yang agung, tentunya yang taqwa Allah, tentunya yang selalu di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cahaya Nabi di dirinya, ada cahaya Nabi di wajahnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa taqallubuka fis sajidin. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa taqallubuka, dan kamu Muhammad selalu berpindah-pindah dari orang yang sujud. Ada dua makna di sini ulama. Makna yang awal, Nabi SAW selalu dilahirkan dari orang-orang yang sujud kepada Allah. Ayah-ayah Nabi, kakek Nabi sampai ke Nabi Adam, gak ada satu pun yang kufur. Semuanya ahli tauhid dengan dalil Al-Quran ini. Wa taqallubuka fis sajidin. Kau pindah dari rahim, dari sulub orang yang sujud ke orang yang sujud, sampai terakhir Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Nabi, dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran ini orang yang sujud kepada Allah. Dan ibunda Nabi yang mulia Aminah bintu Wahbin radhiyallahu anha wa alaiha salam, seperti dikatakan oleh ulama Syekh Al-Jum'ah ketika menyebut ayahanda Nabi dan ibunda Nabi alaihi salam, mereka orang-orang mulia. Makna yang kedua, wa taqallubuka fis sajidin, kamu selalu ada pada orang-orang yang ahli sujud, pada auliya as-salihin. Cahaya Nabi ada pada wajah mereka. Maka silahkan Anda hayalkan wajah guru mulia Anda yang di situ ada cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap mereka memiliki pandangan cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi ada pada diri kita
cahaya Nabi di hati kita. Bulan Rabiul Awal yang telah meninggalkan kita membuahkan cahaya Nabi yang indah di wajah dan hati kita, sehingga kita semakin dekat dengan Nabi, semakin rindu dengan Nabi, dan mentaulah dari Nabi, sehingga bisa mengamalkan 24 jam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup bersama Nabi, meninggal dengan Nabi di surga, menjadi teman dekat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara ini dan semua yang ikut di dalamnya, semua tim TV Al-Wafa Tarim yang udah kerja keras, dan Nabawi TV yang ikut menyiarkan acara ini, atau TV manapun, atau Anda melihat dari manapun, dan pembawa acara kita Ustaz Amin dan semua yang ada, semua yang ikut bantu, jaringan TV kabel yang ikut menyiarkan acara ini. Mudah-mudahan Nabi bangga dengan kita, Nabi senang dengan kita. Acara ini membuat kita semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang membuat kita lebih dekat dengan Nabi, ilmu membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda, atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.